polisi nang ngadat. Tengah, cicik di tengah, pelan-pelan ya Allah, Ukti. Ayo, selamat pagi, assalamualaikum. Ngetes routing dari mikrofon helm kemarin kresek-kresek. Sekarang coba nih, permasalahannya di mana? Kayaknya sih kabel longgar. Bandung berkabut pagi ini, tapi bagi kalian semangatnya jangan berkabut ya, harus tetap cerah menghadapi hari Senin. Sekarang Senin, Senin tidak patut disalahkan, tidak ada yang patut disalahkan. Senin adalah hari-hari biasa, tinggal kitanya saja harus selalu semangat. Wah, sudah mulai basah. Tadi mah nggak basah. Truknya sudah mulai keluar jam 8. Truk air nih, indikatornya kalau sebelum jam 8 tuh jalanan belum basah, tapi kalau sudah jam 8 lewat jalanan sudah basah, tandanya truk air sudah mulai bekerja, mengirimkan, mendistribusikan air bersih. Karena di Bandung ini tidak semua daerahnya memiliki air yang bagus, air untuk rumah ya. Jadi airnya kayak di daerah ujung Burung Panghegar tuh kuning, tidak semuanya jernih. Karena berhubung saya rumahnya di gunung dekat dengan mata air, jadi tidak ada sama sekali masalah dengan kualitas air. Karena kalau mengandalkan PDAM ya susah lah. Jadi ada kejadian unik sih kemarin San Mori. Jadi kemarin San Mori itu bareng sama Om Uji, Cozy Garage, bareng sama Ari, Ares Garage, dan juga Jerry. Instagramnya Hartaji Jerry. Mereka semua pembalap profesional guys. Ya pernah ikut ajang balap nasional dan juga sering latihan balap. Cuman saya aja yang belum punya kesempatan untuk turun di sirkuit. Kalau sirkuit dadakan mah pernah sih, balapan, bukan balapan liar, balapan non resmi gitu. Jadi ada kejadian-kejadian unik seperti CBR, kan motornya tuh si Om Uji motornya Yamaha WR 2,5. Si Ari, Ares Garage itu motornya Husqvarna 4,5. Supermoto tuh berdua itu. Nah, Jerry itu motornya CBR 1000 Fairblade HRC. Nah, itu knalpotnya bacot banget. Waduh, bacot benar. Bacot banget. Kenapa saya ceritainnya sekarang? Karena kemarin itu audionya error. Jadi kayaknya mikrofon yang di depan GoPro ini nih, port jack 3/4 nya itu longgar. Jadi kalau kena angin tuh krusuk gitu, atau kena gerakan helm bunyi. Ya mau gimana lagi ya. Seru sih kemarin San Mori.
Tapi memang sepi. Kita San Morinya nggak ke tempat yang ramai, jadi riding aja, cruising kotaan, lalu sarapan di tempat jualan bubur yang sepi. Kita menghindari keramaian karena takut corona. Jadi CBR-nya tuh bacot banget. Nah, ada nih videonya nih, bacot benar CBR 1000-nya. Uyuhan, tidak bonge. Sempet juga, jadi di lampu merah tuh dimatiin si motornya karena takut berisikan. Tapi pas nyalainnya itu yang jadi masalah. Udah lama starternya, pas sekali starter suaranya menggelegar, wow, wah semuanya kaget dong. Jadi itu adalah knalpot pemecah belah bangsa. Ya, karena orang lagi enak-enak di jalan, lagi santai kan, tiba-tiba denger kayak gitu kan jadi panas. Jadi panas gitu. Terus ya kita cuma muter KFC biar difoto, nggak tahu tuh foto atau enggak. Terus muter lagi, kita sarapan bubur. Setelah sarapan bubur kita pulang. Nah yang lucunya nih pas pulang tuh karena ya nggak tahu ya, pembalap semua ya. Jadi si ritme mereka tidak ugal-ugalan, tapi si ritme bawa motornya memang cepat. Ngerti nggak? Nggak kenceng-kencengan ugal-ugalan nggak, tapi ritme bawa motornya cepat, terus sangat menguasai motornya gitu. Jadi nyelip, ngegas, narik gas tuh nggak ragu-ragu. Saya yang masih ragu-ragu ngikutin ritme mereka. Jadi benar-benar cepat, gesit. Wah, kalau touring kayak mereka sih, touring sama mereka sih asik sih kayaknya. Jadi saya banyak belajar banyak hal mengenai how to ride a motorbike. Jadi begitu, ritmenya sangat cepat. Terus ya itu tadi, bacot. Dan hampir membingungkan polisi yang lagi sedang mengawal rombongan untuk ke tempat pemakaman umum Cikadut. Polisi nangadat, polisi lagi ngawal beberapa bus kan. Memang tidak dalam kondisi darurat pengawalan itu, hanya saja itu kan rombongan banyak orang dan juga kendaraan besar, jadi perlu dikawal agar tidak membahayakan kendaraan lain gitu. Jadi perlu dikawal. Malah salahnya kita, kalau kita ngikutin rombongan tersebut, kita bakal jadi masalah buat orang lain. Itu tadi akibat kesalahan kita ya, suara motornya berisik dan juga ritme bawa motornya yang cepat gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk sedikit demi sedikit menyusul, mendahului rombongan tersebut. Tapi yang lucunya Jerry itu yang bawa CBR 1000, dia kebingungan ngelihat gerak polisi. Karena kan kalau polisi kan
mengawal tuh diam di tengah ya, dia menguasai areanya. Ketika ada ancaman dari belakang, samping, depan, dia langsung reaktif. Mungkin ketika melihat motor Jerry, dia berusaha untuk nyuruh Jerry buat ke pinggir, lewat pinggir aja. Tapi si Jerry salah tangkap, dia kagok mungkin ya, jadi malah ke kanan si polisi. Ya itu salah sih. Polisinya mungkin kesal. Nah yang apesnya gue yang di belakang. Gue yang di belakang, kebagian polisi itu ngelihat kan, lebih waspada gitu. Ya gue sih santai aja ya, maksudnya mendahului, kembali ke lajur kiri, berusaha untuk mendahului tapi pelan-pelan dari kiri. Tapi ternyatanya polisi udah kadung lebih waspada ya, ngelihat motor di belakang ugal. Jadi saya seperti mau diberhentikan, nunjuk-nunjuk gitu, entah itu suruh ke pinggir atau berhenti di pinggir atau gimana gitu, nggak ngerti. Saya pas ditunjuk ke kiri kayak gitu ya sempet diem. Maksudnya kalau misalkan disuruh berhenti, saya berhenti. Nunggu-nunggu aba-aba dari polisi itu nyusul atau enggak, mepet saya enggak. Ternyata tidak. Berarti itu memang nyuruh ke pinggir aja, jalannya di pinggir. Karena memang kan polisi itu sedang mengawal ya, on duty. Jadi nggak bisa sembarangan ngurusin motor yang lain gitu, nanti rombongannya bisa kacau gitu. Kaget sih. Kagetnya bukan ditilang atau gimana. Ditilang aja lah, surat lengkap, pajak isi, SIM juga panjang. Cuman merasa bersalah aja gitu, merasa bersalah aja. Polisi pasti marah tuh. Jadi benar-benar salah. Jadi ini jangan ditiru ya. Ketika ada rombongan di depan, ini pelajaran juga sih. Ketika kita ada rombongan, kita ikut dalam rangkaian rombongan dan ada rombongan lain, kalau itu bukan polisi mungkin kita bisa saling respect ya, saling ngasih kode gitu, kita jalan duluan gitu atau gimana. Tapi kalau masalahnya adalah rombongannya yang dikawal polisi, kadang kita serba salah. Karena dalam situasi yang sempit, terus dalam waktu yang nggak bisa berpikir panjang gitu, jadi membahayakan orang lain. Nah itu jangan ditiru. Kalau ada rombongan kayak gitu, sebaik mungkin jangan ugal. Kalau ingin mendahului dari lajur dari sisi yang paling luar sebelah kiri, kalau jangan dari sebelah kanan, sebelah kiri, dan memberi sapa ke polisi lah gitu, makasih udah ngeduluin gitu. Pokoknya kalau misalkan ada rangkaian polisi, berarti itu dalam status prioritas, yang artinya ada rangkaian panjang ke belakang dan itu bisa membahayakan. Jadi diprioritaskan dulu ya. Kita jangan so jago, apaan sih ini dikawal cuman kayak gini doang. Jangan bro, itu bahaya. Lebih baik ngalah aja lah, lebih baik mengalah saja agar kita selamat juga, yang lain selamat juga. Jangan arogan lah. Aduh, apa itu? Jangan arogan, santuy aja. Terus pas berangkatnya sih nyobain ngetes kan, bukan ngetes top speed sih. Cicik di tengah, pelan-pelan ya Allah. Ukti ada sedikit ngebut di flyover pas lagi mau narik gas, ada teteh-teteh yang di tengah jalan. Dia dengan santuynya, kondisi motor lambat mungkin 60 ya, mungkin 60 karena speedometer saya itu MPH waktu itu, ke setting MPH. Jadi 60 itu 120 km per jam. Rada sedikit ngebut sih, jangan ditiru. Nah si motor itu 60 km per jam di tengah flyover. Teteh-teteh yang bawa tuh, perempuan. Nah ini muter kayak gini juga jangan nih, garis tidak terputus di tengah, muter di situ. Cari putaran di depan lah. Masuk dulu ke Jalan Arca Manik ini, bisa kan Pak?
Ya jadi diam di tengah itu bahaya banget. Bukan bahaya bangetnya ya lu jangan ngebut-ngebut, ya memang nggak boleh ngebut-ngebut, cuman orang lain kan mengantisipasi gerak dari kendaraan yang di depan tuh. Dia punya insting kalau di jalur cepat itu minimal kecepatan tuh berapa dan maksimal kecepatan berapa, dan rata-rata kecepatan kendaraan lain itu berapa. Itu insting sih, insting dalam berkendara sih. Itu nggak usah dijelasin secara teori, tapi secara insting itu sudah berjalan. Jadi kalau kita kondisinya lagi kecepatan rata-rata, tidak ngebut, tidak pelan, dan melihat kendaraan di depan dengan asumsi kendaraan itu ya sesuai dengan rata-rata kendaraan di sekitarnya. Tapi kalau misalkan terlalu lambat, ya pastinya kaget dong, ngerem ngedadak atau menghindar banting setir, manuver, dan itu cukup berbahaya. Bisa berbahaya ke motornya dan juga bisa berbahaya ke kendaraan yang melihat motor tadi. Jadi please, kalau misalkan di jalur cepat, kita jangan sok jago di tengah lambat banget. Kalau misalkan kita berada di dalam kecepatan minimum, ya lajur paling luar lah, lajur paling kiri, di situ. Ya gitu, sangat disayangkan sih, tapi memang salah sih ya, karena mungkin lagi banyakan, terus yang lainnya juga pembalap gitu kan, ritme bawa motornya gila. Saya kepancing emosi buat sedikit ngebetot gas, tapi nggak ngebut amat sih, masih batas normal. Ngejar CBR 1000 tuh, CBR 1000 nariknya oh ya enak banget. Saya dulu juga pernah punya. Kalau gigi satu dibetot itu badan tuh kayak mau terbang cuy. Kayak mau terbang ke belakang. Kalau R6 mah enggak, 600 cc mah enggak, terbang mau ke belakang. Widih, ngeri. Jadi itu ngebet banget. Terus kemarin tuh lagi mori tuh lihat supermoto kok seksi gitu ya, seksi banget, pengen punya gitu. Cuman kalau cuman 150 cc 250 cc, saya tuh orangnya tuh cepet bosen. Jadi pasti dijual lagi, nyari cc yang lebih gede. Udah dari dulu kayak gitu, mau mobil mau motor. Mobil dulu punya 2000 cc, tenaganya kurang, beli 3200 cc. Jadi kayaknya langsung ke ya minimal 2,5 lah, minimal 2,5 atau 4,5. 4,5 sih udah enak sih. Jadi gimana ya, San Mori kemarin tuh udah seru, didampingi sama para rider profesional. Karena ketika mereka balap di track dan mengendalikan motor di jalan raya itu lebih responsibility-nya lebih gede daripada yang belum pernah kebut-kebutan di sirkuit, malah kebut-kebutan di jalan. Itu tanggung jawabnya dan mentalnya belum terlatih. Jadi gitulah. Mohon maaf karena audionya kresek-kresek yang kemarin San Mori, jadi nggak bisa video full riding pada saat San Mori kemarin. Tahu nih masalahnya audio terus, padahal saya lulusan sarjana yang berkecimpung di bidang audio. Tapi nggak tahu ya, nanti dicari tahu lah. Mudah-mudahan ini udah dibenerin, bisa lancar. Roasted udah buka belum? Belum buka. Betot kayak gitu sih untuk membersihkan kerak, judulnya kayak gitu. Pembenaran untuk ugal-ugalan tuh kayak gitu. Jadi pembenaran untuk ugal-ugalan itu tuh, oh ini kan moge harus jalan biar dingin. Pelan-pelan juga bisa asal extra fan-nya jalan. Atau ini kan buat buang kerak. Rajin servis rutin aja lah. Untuk buang kerak mah gak usah kebut-kebutan.
Jadi kayak gitu ya, kadang pembenaran. Ini kan knalpotnya racing biar orang lain di depan tahu ada moge. Ya memang bener sih, memang bener. Kadang pengendara di Indonesia tuh nggak, manuvernya luar biasa ya. Jadi dengan suara kayak gini biasanya lebih notice. Cuman itu bukan jadi alasan utama untuk membenarkan kita menggunakan knalpot racing. Tidak, karena ada klakson gitu. Tapi ada benernya juga sih, mengingat secara mental dan secara psikologi pengendara Indonesia itu masih jauh dari kata tertib, masih jauh, dan bukan masalahnya mereka nggak bisa, cuman pada nggak mau, aneh, nggak mau tertib, pengennya tuh melawan aturan saja, lawan arus, kayak knalpot racing kayak motor ini kan. Aduh, salah nih pakai knalpot racing, harusnya standar R6. Soon lah nanti kita standarkan ya. Kemarin udah distandarin, cuman katalisnya belum dipasang, jadi tidak berasa standarnya. Masih berisik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa mobil kayak gini? Ngantri aja tuh, nggak usah nyelip-nyelip kayak gitu. Ngantri aja belakang Soluna, woi. Oh, kampret nih bawa mobil, membahayain. Tetap di lajurnya lah. Gak ngasih lampu sen lagi, gak sabaran pisan, dasar. Tutup botol keriting deng. Besi dong. Tuh lawan arus. Dealer Suzuki di sini udah nggak ada ya, udah gede banget loh itu. Nah lo mau ngambil kiri malah di jalur kanan. Lah baru pecelakaan pisan sih. Nah sendirinya pecelakaan ngebut. Manusia. Ngobrol tapi si lampu sennya ke kanan. Dari tadi komen wae sih. Iyalah, komenin aja, buat baca perot aja terus. Ya demikianlah video, apa ya namanya kalau kita ngelihat video yang kemarin terus nyeritain tuh, ya gitulah pokoknya ya. Maafkan kata yang langsung. Mudah-mudahan tetap informasinya nice and clear tersampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen, share jika video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat skip aja, udah jangan di share ya. Thank you, dadah.